Taqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khulqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas berkah inayah, hidayah dan taufiknya, kita masih berkesempatan untuk melaksanakan satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat di tempat yang insya Allah penuh dengan kebaikan ini. Sholawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan untuk junjungan alam Habibana wa syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan umatnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Tentu dengan satu harapan bahwa kita adalah salah satu dari umat Kanjeng Rasul yang kelak berhak mendapatkan syafaatul ummahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yaumin la dhilla illa dhilluh, di hari di mana tidak ada perlindungan, tidak ada syafaat kecuali syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khatib senantiasa berwasiat untuk dirinya pribadi sekaligus untuk semua hadirin untuk imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Sekuat tenaga dalam posisi apapun kita, mari kita berkomitmen menjalankan semua perintah Allah, dan dalam kesempatan apapun karena Allah Maha meliputi, mari kita jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, masih dalam suasana Idul Fitri, perkenankan saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima seluruh ibadah kita pada bulan Ramadan yang lalu, dengan satu harapan bahwa pahala yang digelontorkan oleh Allah kepada kita adalah betul-betul akan bermanfaat buat kita sebagai bekal kita jika suatu ketika Allah akan mengambil kita dari dunia yang fana ini. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin, nabi pungkasan, nabi akhir zaman. Tidak ada nabi lagi setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada di antara kita yang mendengar atau bahkan naudzubillah malah ngaku-ngaku sebagai nabi, maka kita harus tanamkan dalam dada kita, dalam pikiran bawah sadar kita, bahwa semua itu adalah kebohongan belaka. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi setidaknya membawa dua hal risalah. Yang pertama adalah misi tauhidiyah, misi di mana kita harus mengesahkan Allah tidak ada sekutu baginya, dan itulah akidah utama yang harus kita pegang, bahwa la syarika lahu, bahwa Allah adalah zat tunggal, tidak perlu tempat, tidak perlu ruang dan waktu. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, risalah berikutnya yang kedua adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Setelah akidah kita tanamkan kuat dalam dada kita, maka itulah kunci pertama di mana surga Allah adalah hak kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang dalam bibirnya sudah pernah mengucap atau ketika akan meninggal mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka pasti dia akan masuk surga.
Pertanyaannya kemudian berapa lama kita nyerempet macet sebelum sampai surga? Inilah yang harus kita tanamkan, kita munculkan dalam dada kita, bahwa kita sebagai umat Rasul pasti akan mendapatkan privilege masuk surga. Pertanyaan berapa lama kita, berapa cepat kita akan masuk surga. Oleh karena itu hadirin Allah, Rasulullah SAW diutus untuk memperbaiki akhlak, karena beliau sangat sayang kepada kita. Jangan sampai keimanan yang sudah ada dalam dada kita yang menjadi SIM, yang menjadi free pass kita untuk masuk surga, terbuang sia-sia atau malah tertunda karena perbuatan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Aktaru ma yudkhilul jannah at-taqwa wa husnil khulqi." Hadirin Allah, bahwa akan banyak nanti penduduk surga, kata Rasul, adalah sekelompok besar dari orang-orang yang memiliki tauhid tadi, ketakwaan, dan orang-orang yang memiliki dalam dirinya akhlak yang baik. Hadirin Allah, kenapa akhlak ini menjadi penting atau kunci kedua untuk kita masuk surga dengan cepat? Karena dengan akhlak kita lah yang menyebabkan rusak atau tidaknya pahala yang sudah kita tanamkan atau pahala yang sudah kita lakukan sepanjang waktu, karena digerogoti oleh amal-amal kita atau akhlak kita yang baik, yang jelek. Sehingga ketika amal perbuatan kita lakukan, maka dengan sendirinya akan menggerogoti pahala kebaikan yang sudah kita lakukan. Untuk itu hadirin Allah, dalam kesempatan yang singkat ini, mari kita perkuat keimanan, sekaligus juga kita perkuat akhlak kita yang baik kepada sesama. Tidak peduli dia sukunya apa, tidak peduli dia agamanya apa, karena sesungguhnya dialah menjadi wasilah bagi kita untuk cepat atau tidak nantinya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, khutbah singkat ini mudah-mudahan memberikan semangat kepada kita dimanapun kita berada. Mari kita utamakan husnul khulqi. Setelah ketakwaan harus kita pelihara sepanjang waktu, sehingga kita tidak terjerembab kepada perbuatan-perbuatan yang sifatnya mungkar, perbuatan yang sifatnya fasad dan lain sebagainya, ya pada akhirnya bisa jadi sangat merugikan kita baik di dunia maupun di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati